Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki Sabtu Suci, malam Paskah. Saya kembali mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Sementara mereka sangat bingung karena hal itu. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang berpakaian berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, serta perempuan-perempuan lain yang selalu bersama-sama murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri lalu cepat-cepat pergi ke makam itu. Ketika ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan, ia pun kembali dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Tuhan kita sungguh bangkit, Bapak Ibu. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia sungguh Allah yang mengasihi kita. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar pagi-pagi hari pertama dalam pekan, perempuan-perempuan pergi ke makam membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Ada suatu kerinduan untuk terus berada dan berjumpa dengan Tuhan. Perempuan-perempuan ini pergi ke kubur Yesus. Maka mari kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ada suatu kerinduan untuk selalu datang berjumpa dengan Tuhan. Di balik kesibukanmu, mari datang kepada Dia, Sang Allah pemberi kehidupan, Allah yang menyerahkan nyawanya demi keselamatan Anda dan saya. Para murid perempuan ini pergi ke makam Yesus untuk berjumpa dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan itu, akhirnya mereka menemukan bahwa makam itu yang batunya besar itu sudah terguling dan mereka bisa masuk. Ada keajaiban. Di balik kerinduan itu ada mujizat yang terjadi. Mereka bingung. Tetapi kemudian mereka melihat ada dua orang yang pakaiannya begitu berkilauan, malaikat Allah. Dan dua orang itu mengatakan, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Tuhan sudah bangkit."
Maka kita juga harus bangkit dari kelemahan kita, kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, nafsu tidak teratur, ketidakjujuran, begitu banyak dosa-dosa itu. Kita bangkit. Kita mau bangkit bersama Kristus. Kita tidak mau dikalahkan oleh keinginan-keinginan duniawi. Tapi kita menjadi bersih, bangkit bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Dia sudah bangkit. Maka mari kita bersuka cita. Kita juga harus bangkit dari kelemahan-kelemahan kita, dari manusia-manusia lama kita, dan mengenakan Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam keadaan bingung itu, bercampur kegembiraan, mereka ceritakan kepada murid-murid Yesus. Mereka menjadi saksi. Perempuan-perempuan yang dianggap lemah ini menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Mereka mewartakan. Tapi ingat, ada orang yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dan jelas tadi dikatakan bahwa ada dari murid-murid yang percaya dan ada yang tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Tidak apa-apa. Mari kita terus mewartakan kebangkitan Tuhan sekalipun orang tidak mengakui kita. Sekalipun orang menjudge dan melihat masa lalu kita, terus mewartakan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan dengan sikap perbuatan kita yang baru. Karena kita bangkit bersama dengan Kristus. Mari Bapak Ibu, Tuhan sungguh bangkit. Kita bersuka cita, maka kita juga harus bangkit bersama Dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, cinta-Mu sungguh luar biasa. Engkau menyerahkan hidup-Mu demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Hari ini kami mulai mengenangkan peristiwa kebangkitan-Mu. Semoga kami juga mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan manusiawi kami. Bangkit dari dosa-dosa kami untuk membersihkan hidup kami dan menerima berkat-berkat yang Kau janjikan dalam kehidupan kami masing-masing. Bantulah kami Tuhan, agar sesulit apapun hidup kami terus mewartakan bahwa Engkau sungguh Allah, sungguh manusia yang menjumpai kami, yang mencintai kami sehabis-habisnya. Engkau Allah yang tiada bandingnya. Engkau Allah yang memberikan darah-Mu demi keselamatan kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.